Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ajjalil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Masih bersama kami di program Obrolan Sofa yang masih tetap dengan narasumber Gus Ahmad bin Ahmad Muhammad. Seperti program-program sebelumnya, Gus, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus jenengan jelaskan sebagai polemik di masyarakat ini, Gus. Sebelumnya, tema pada kesempatan hari ini adalah tentang Idul Fitri dan silaturahim. Dan mari kita simak sejenak mukadimah dari Gus Ahmad. Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ajjalil mursalin sayyidina lana Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Idul Fitri adalah momen setelah lepas Ramadan, tapi kita harus tahu juga bahwa Idul Fitri ini adalah medan yang menyadarkan kita bahwa kita keluar dari bulan di mana kita ditempa oleh Allah Ta'ala untuk membersihkan diri. Artinya, Idul Fitri memang bahagia, Idul Fitri memang ketemu keluarga, Idul Fitri memang banyak hal yang membuat kita tersenyum. Tapi jangan lupa juga bahwa kita masih punya kewajiban. Selama Ramadan kita sudah ditempa untuk melawan hawa nafsu, ditempa untuk meninggalkan kemaksiatan. Maka lepas Ramadan dengan lembaran yang putih ini, jangan sampai setelah Idul Fitri kita malah menjadi buruk. Kita harus ingat bahwa ketika Ramadan adalah madrasah, ketika Ramadan adalah tempat kita berlatih, maka masuk Idul Fitri adalah sejatinya kita masuk medan peperangan yang sebenarnya. Maka jangan sampai Idul Fitri ini menjadi momen kita semakin jauh dari Allah Ta'ala. Itu mungkin pembukaan yang harus saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Untuk mengawali perbincangan kita pada kesempatan hari ini, pertanyaan pertama, Gus, apa makna Idul Fitri dan bagaimana Rasulullah mengajarkannya kepada kita untuk mengisinya dengan sebaik mungkin? Kita bicara Idul Fitri, bismillahirrahmanirrahim. Kita bicara Idul Fitri, kata-kata Id artinya selalu kembali. Karena memang ini adalah momen tahunan, maka Id ini akan selalu kembali setiap tahunnya. Dan Fitr artinya kita sudah boleh makan lagi. Fitr di sini bukan karena kita kembali ke keadaan fitrah, bukan, tapi fitr dari lawan kata bahwa kita kemarin puasa nggak makan sama sekali dan sekarang kita sudah masuk ke masa di mana kita sudah boleh makan lagi. Itu arti sebenarnya dari Idul Fitr. Makanya ketika momen Idul Fitr ini kita disuruh bersyukur sama Allah Ta'ala dengan banyak takbiran dari mulai maghrib, karena kita sudah lepas Ramadan dan kita sudah diizinkan lagi seperti yang sebelumnya. Habis itu ada beberapa hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika Idul Fitri. Sebelum berangkat Idul Fitri kita disuruh makan dulu agar menahan lapar lagi, yakni mengingat kemarin Ramadan bagaimana kita seperti ini juga masih tetap, yakni makanya makannya Rasulullah ketika berangkat Idul Fitri adalah tamarat, beberapa kurma yang beliau makan, baru beliau keluar Idul Fitri. Nanti setelah dari Idul Fitri mau makan yang lainnya monggo, tapi dimulai dengan apa? Seakan-akan sahur. Agar mengingatkan. Selain itu Rasulullah juga mengajarkan kita ketika Idul Fitri untuk menunjukkan kebahagiaan. Karena pernah kita sampaikan di episode sebelumnya bahwa Idul Fitri ini adalah hari di mana Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya dengan sangat banyak sekali. Maka kita mengekspresikan kebahagiaan di hari ini. Dan mengekspresikan kebahagiaan adalah dengan hal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, termasuk dengan silaturahim. Makanya kita disuruh maaf-maafan. Dan sebagai fun fact aja, fakta yang lucu atau fakta yang menggelitik bahwa kebiasaan maaf-maafan ketika Idul Fitri hanya ada di Indonesia. Di luar sana atau khususnya di tanah Arab
mereka lebih ke saling mendoakan agar Ramadan diterima gitu aja. Tapi kalau di Indonesia ada mohon maaf lahir batin. Kenapa? Karena mumpung Gusti Allah Ta'ala memberi rahmatnya sebesar mungkin, maka kita saling memaafkan juga. Dan itu adalah salah satu trik yang sangat cerdas sekali dari ulama di Nusantara ini, walhamdulillahirabbil alamin. Dan salah satu ajarannya Rasulullah SAW di Idul Fitri ini juga adalah selain menebarkan kebahagiaan adalah membiarkan orang lain juga bahagia dan kita bahagia dengan kebahagiaannya orang lain. Suatu hari setelah Idul Fitri, Rasulullah SAW pernah melihat anak-anak Habasyah, anak-anak Negro menari-nari di dalam Masjid Nabawi. Menari di dalam Masjid Nabawi karena saking bahagianya mereka dengan Idul Fitri. Akhirnya Rasulullah melihat mereka. Dan ketika Rasulullah melihat mereka, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha penasaran dengan apa yang dilihat oleh Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah akhirnya menaruh dagunya di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai puas. Dan Rasulullah membiarkan Sayyidatuna Aisyah melihat apa yang beliau lihat, yaitu orang-orang Habasyah atau anak-anak Habasyah lagi menari dengan adatnya mereka. Sampai Rasulullah mengatakan, sudah cukup apa belum ya Aisyah? Sudah cukup apa belum ya Aisyah? Yani Rasulullah tahu orang-orang Habasyah lagi bahagia. Rasulullah melihat dengan ridhonya beliau. Sayyidatuna Aisyah kepingin lihat. Dan ini adalah sebuah kebahagiaan juga. Rasulullah pun membiarkan. Dengan romantisnya seperti itu. Maka menunjukkan kebahagiaan adalah sunnah di dalam Idul Fitri. Dan bahagia dengan kebahagiaan orang lain juga sebuah kesunnah di dalam Idul Fitri. Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, di momen Idul Fitri yang di kalangan kita orang Indonesia Nusantara ini kan ada istilah mudik, Gus. Istilah mudik yang dari perantauan kemudian pulang ke kampung halaman. Ini kan berbagai macam orang. Bagaimana triknya atau bagaimana caranya agar orang-orang agar kita yang merayakan Idul Fitri ini tidak kehilangan esensi dari silaturahim itu sendiri. Jangan sampai istilahnya mudik atau silaturahim ini dibuat ajang pamer atau gimana itu. Ajang flexing. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa adat di Indonesia yang nggak ada di luar negeri sana atau di Arab sendiri tempat lahirnya Islam, termasuk mudik. Itu adatnya kita orang, karena ya tadi itu dari pertama sudah hadisnya Rasulullah bahwa di Ramadan di Idul Fitri ini Gusti Allah menurunkan banyak rahmatnya. Akhirnya sama ulama kita di Jawa atau di Nusantara secara umum membuat trik dengan adanya minta maaf, silaturahim, agar semakin kuat hubungan kita antar keluarga, antar manusia juga dengan Allah Ta'ala. Maka yang harus kita ketahui, silaturahim ini jangan hanya dibatasi di Idul Fitri, tapi di seluruh kehidupan kita silaturahim harus terjaga. Dan kita harus meninggalkan dan menghindari apapun yang bisa membuat arti silaturahim ini menjadi hilang. Seperti tadi dikatakan ajang pamer atau malah ajang mencari mana yang cantik, mana yang ganteng. Itu juga termasuk hal-hal yang mungkin bisa merusak esensi silaturahim itu sendiri. Maka harus benar-benar jaga hatinya, dijaga niatnya. Jangan sampai silaturahim ini salah langkah, ya, seperti itu. Dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekarang zaman kita ini sudah sangat dipermudah dengan adanya HP, dengan adanya video call atau yang lainnya. Maka kalaupun kita tidak bisa pulang mudik, dan itu bukan sebuah keharusan sebenarnya, meskipun sangat dianjurkan, tapi bukan sebuah keharusan. Jangan sampai ketika kita tidak bisa pulang ataupun gimana, kita nggak menghubungi. Selalu harus saling berhubungan dengan HP, dengan apa yang lainnya sudah dipermudah sama Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang jelas tetap dijaga silaturahim dengan menyapa, dengan menanyakan kabar, seperti itu. Ya, terima kasih, Mas. Ini selanjutnya tentang merayakan Idul Fitri dengan istilahnya kembang api atau petasan, Gus. Ini maksudnya ke takdir atau emang hal yang dimubahkan dalam agama? Petasan ataupun apa ya? Petasan itu secara umum. Kalau memang hanya dilakukan setahun sekali untuk menunjukkan kebahagiaan, seperti kita katakan tadi, menunjukkan kebahagiaan adalah hal yang sunnah.
maka monggo dilakukan asal tidak terlalu berlebihan. Di sana ada petasan yang harganya yakni terjangkau, ada yang terlalu mahal. Maka menunjukkan kebahagiaan nggak harus dengan sesuatu yang sangat mahal sekali. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita menunjukkan kebahagiaan dengan apapun caranya. Tadi dengan melihat orang yang joget dan mereka dibiarkan menari. Dibiarkan sama Rasulullah SAW. Rasulullah menyiapkan baju khusus untuk Idul Fitri, nggak harus baru, yang penting khusus dan masih rapi. Itu semuanya adalah cara menunjukkan kebahagiaan, dan memang kadang-kadang harus dengan cara yang katakanlah sedikit berlebihan, kayak dengan mercon tadi atau petasan. Kalau emang itu hanya setahun sekali, ya ini tidak apa-apa ya, ini bukan sesuatu yang bermasalah. Suatu hari Rasulullah setelah Idul Fitri di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, nggak lama abahnya yaitu Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumah Sayyidatuna Aisyah, dan ternyata saat itu Rasulullah lagi tidur, yakni di tempat tidur beliau, sedangkan Sayyidatuna Aisyah bersama dua wanita atau satu wanita atau dua yang sedang menyanyi di depannya Sayyidatuna Aisyah, yakni menunjukkan kebahagiaannya dengan menyanyi. Rasulullah Abu Bakar langsung menggertak Sayyidatuna Aisyah, kenapa ada nyanyian di rumahnya Rasulullah? Yakni kok enggak sesuai lah dengan keadaannya Rasulullah, enggak beradab lah seperti itu. Tapi sama Rasulullah dihentikan. Ya Abu Bakar, biarkan, ini masa Id. Ya, sesekali seperti ini enggak apa-apa. Sesekali seperti ini enggak apa-apa. Enggak setiap hari. Kalaupun ada petasan untuk satu hari Id tersebut, dan itu membuat senang anak kecil atau keluarga kita bisa ngumpul dan saling ketawa bersama, alhamdulillahirabbil alamin, maka tujuannya baik, insyaallah termasuk baik. Ya tidak apa-apa. Bukan hal yang buang-buang waktu atau buang-buang duit atau bakar duit, tidak. Alhamdulillah. Ini pertanyaan terakhir, guys. Momen Idul Fitri jenengan kali Abuya di Mekah itu seperti apa, guys? Momen kita Idul Fitri dengan Abuya, alhamdulillah. Bukan dengan nangis karena rindu keluarga atau gimana, guys? Nah, kalau nangis kangen keluarga mungkin sebagian teman-teman seperti itu, atau awal-awal saya juga seperti itu, alhamdulillah, karena jauh. Biasanya Idul Fitri harus saling sama bapak, sama ibu, sama abah, sama umi kan. Tapi ketika jauh di sana, harus 10 tahun nggak ketemu keluarga, hanya bisa telepon. Ketika telepon nangis, ya ini sebuah hal yang normal. Cuman kalau dengan Abuya sendiri, kita ketika Idul Fitri setelah usai salat, kita salim sama Abuya dan saling mendoakan taqabbalallahu minna minkum, agar ibadah kita diterima, dan kita minta doa lebih banyak dari Abuya, karena apapun ridha guru adalah yang segala-galanya. Pernah saya sampaikan ke teman-teman bahwa nanti kalau kamu sudah liburan dan sudah boleh bawa HP, khususnya di pondok kita kan HP tidak boleh digunakan ya. Kalau nanti sudah bawa HP, maka orang yang pertama harus kalian hubungi adalah orang tua. Siapa orang tua yang saya maksud? Orang tua yang saya maksud adalah gimana keadaan kamu dengan guru kamu. Soalnya orang tua roh lebih penting daripada orang tua jasad. Dua-duanya penting, tapi orang tua roh jauh lebih menentukan kehidupan kita. Maka ketika kita sudah keluar Ramadan, untuk teman-teman pondok khususnya, ini sebagai penggambaran aja, sudah boleh bawa HP, langsung hubungi orang tuamu, yakni jaga hubungan kamu dengan gurumu. Karena itu yang kita dapatkan dari Abuya. Selama Ramadan kita ditempa untuk baca Quran, Ramadan ditempa untuk umroh, Ramadan ditempa untuk khidmah. Setelah Ramadan, kita menjaga hati kita dengan Abuya dengan apa? Minta doa. Kita jaga hati dengan Abuya dengan apa? Dengan salim kepada Abuya, dengan minta didoain satu persatu. Habis itu dengan siap khidmah lagi ya Abuya. Karena itu yang saya ambil dari Abuya, dan itu yang diajarkan oleh Abuya, bahwa tetap menjaga hati dengan guru. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sekarang. Ini pengalaman yang menarik ini, guys. Karena biasanya kan kalau sudah liburan ya lupa segalanya, guys. Nah, itu yang kita maksud dengan sampai lupa. Kita ada orang yang kita pentingkan. Setelah orang tua roh sudah kita hubungi dengan menjaga hati, dengan tetap doa, dengan tetap baca wiridnya, dengan tetap khidmah, niat khidmah selalu, baru jaga hati juga dengan hubungi orang tua kandung kita, orang tua jasad kita. Tanya kabarnya, gimana kabarnya. Bukan setelah dapat HP langsung buka game. Geng, guys. Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk closing, guys, penutupan kita. Untuk closing, alhamdulillah rabbil alamin, bahwa
Idul Fitri adalah momen tahunan yang Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya yang sangat besar sekali. Tapi kita tidak tahu apakah bulan depan kita sudah wafat, atau tahun depan wafat, atau bahkan besok, atau nanti, atau kapan kita wafat, kita tidak tahu. Maka jangan sampai setiap momen Idul Fitri ini kita coreng dengan adanya dosa, kita coreng dengan adanya maksiat. Jangan. Mumpung Gusti Allah Ta'ala sedang memberikan rahmatnya sebesar mungkin, sebanyak mungkin, maka Idul Fitri ini harus kita jadikan momen di mana kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sudah pernah saya katakan sama teman-teman di pondok kita Nurul Anwar, kalau emang selama Ramadan kita terbiasa membaca Al-Quran, maka jangan jadikan Idul Fitri ini adalah momen di mana kita malah membaca Al-Quran. Idul Fitri ini adalah momen di mana kita lebih sering lagi membaca Al-Quran. Kalau memang selama Ramadan kita baca satu juz, nanti Idul Fitri, begitu malam Idul Fitri, jangan sampai kita bisa baca Al-Quran. Kita baca berapa lembar. Pagi sebelum ini tetap baca Al-Quran, setelah ini tetap baca Al-Quran, besok hari ini tetap baca Al-Quran. Jangan sampai terlena dengan keberhentian dunia. Tetap kita adalah hamba Allah Ta'ala di Ramadan, di luar Ramadan. Idul Fitri atau Idul Fitri kita harus tetap hidup kepada Allah Ta'ala. Terima kasih. Apa yang semoga semoga bermanfaat dan semoga kita selalu diiringi taufik dari Allah SWT, dan semoga persamaan kita ini bukan yang terakhir, Gus. Ya. Semoga ada edisi-edisi kita bisa bertemu lagi dan bisa berbagi ilmu, juga berbagi pengalaman. Kami dari obrolan sofa dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.